Apa kabar para pemirsa? Saya Tuna Mesir. Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Jumlah kasus positif terinfeksi di dunia melambung tinggi. Kasus kondisi di Taiwan juga meningkat. JCE mengumumkan pertanggal 1 Desember akan memberlakukan protokol pencegahan pandemi musim gugur dan dingin. Bagi yang hendak masuk atau transfer di Bandara Taiwan, harus menyertakan surat hasil tes negatif yang dilakukan maksimal 3 hari sebelum penerbangan. Selain itu, bagi mereka yang hendak melakukan aktivitas di 8 kawasan publik, diwajibkan mengenakan masker. Pusat Komando Epidemi Sentral tanggal 18 November mengumumkan per 1 Desember akan memberlakukan protokol pencegahan pandemi musim gugur dan dingin. Untuk kawasan perbatasan, protokol tersebut diberlakukan hingga Februari 2021. Semua penumpang yang masuk atau transfer di bandara, baik warga Taiwan maupun asing diwajibkan menyerahkan hasil tes negatif yang dilakukan maksimal 3 hari sebelum keberangkatan. Mempertimbangkan memasuki musim gugur dan dingin, selain COVID-19, penyakit saluran pernafasan menular lainnya juga akan bertambah. Untuk itu, warga yang berada dalam 8 kawasan publik beresiko tinggi, termasuk rumah sakit, transportasi umum, perbelanjaan, pendidikan, pameran dan pertandingan, hiburan, keagamaan, dan interaksi administrasi di area gedung pemerintah, diwajibkan mengenakan masker. Selain itu, belakangan ini kerap ditemukan kasus positif dari PMI yang baru tiba di Taiwan. JCC mengumumkan per 20 November, PMI formal dan informal semua wajib dikarantina terpadu, dan ada 4 agensi Indonesia yang ditunda proses pengiriman PMI-nya. 针对这样一个风险比较高的，我们就停止他们那几家的训练场所要进来。 JCC menekankan guna mencegah pihak rumah sakit yang ada di dalam negeri harus menghadapi beban ganda pandemi COVID-19 dan flu musiman, maka telah diumumkan akan mengikutsertakan pengetesan ke dalam program penting pencegahan pandemi, sehingga setiap rumah sakit harus memperluas pelaporan dan pengetesan kasus agar mampu menurunkan resiko penularan dalam kawasan. Guna mampu meningkatkan industri pariwisata dalam negeri, pihak MOTC kembali mengusung 5 dana insentif, program khusus bakti keluarga festival musim semi. Selain itu, pihak JCE mengumumkan program pemberian vaksin anti-flu yang awalnya ditunda bagi warga yang berusia 50 hingga 64 tahun ke atas akan dioperasikan kembali untuk umum per tanggal 1 Desember. Sebelumnya, banyak warga yang berusia 50 hingga 64 tahun mengantri untuk mendapatkan vaksin anti-flu. Guna menghindari terjadinya kekurangan vaksin pada kalangan yang lebih rawan penyakit, maka JCE pada bulan Oktober lalu mengumumkan untuk sementara menghentikan pemberian vaksin kepada warga sehat yang berusia 50 hingga 64 tahun. Kini, kelompok yang telah menerima vaksin telah mencapai target, maka per Desember akan mulai membuka kembali pemberian vaksin seperti sedia kala. Kementerian Transportasi mengusung program khusus bakti keluarga festival musim semi. Untuk tahap awal dimulai pada tanggal 8 hingga 13 Februari tahun depan dengan memberikan dana insentif menginap di hotel sebesar $1.500 Taiwan bagi warga yang berusia 55 tahun ke atas. Satu KTP dapat diberi 3 kali dana insentif, yang artinya bisa menginap sebanyak 3 malam dengan jumlah total $4.500 Taiwan. Namun hanya berlaku bagi hotel yang masih mengalami kerugian 30% sama dengan kerugian yang dialami tahun lalu. Berkenan dengan daerah mana saja, pihak MOTC akan memberikan pengumuman secara resmi dalam kurun waktu 1 minggu ini. Ada warga yang belakangan ini menerima surat denda menemukan jika dirinya dilaporkan tengah menunduk menggunakan HP saat berada di bawah lampu merah, sehingga difoto oleh pelapor dan dirinya dikenakan denda $1.000 Taiwan. Satuan Kepolisian Kota Tainan menjelaskan pelaporan jenis pelanggaran serupa telah meningkat 1 kali lipat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Naik motor saat berhenti di bawah lampu merah, ada sebagian pengendara menyempatkan diri untuk melihat HP sebentar. Namun hal ini dapat dilaporkan dan menjadi target pelaporan. Belakangan ini banyak warga yang mendapatkan surat denda karena berhenti di jalan sembari melihat HP, didenda $1.000 Taiwan. Polisi Kota Tainan menjelaskan jika jumlah pelaporan pelanggaran dalam kurun waktu 2 tahun terakhir naik 1 kali lipat. 机车只要手持手机，然后去使用手机的话，就造成在行驶当中就造成违规。 Jika melihat langsung ke lapangan, memang benar tidak sedikit warga yang melihat HP saat berhenti di bawah lampu merah. Merujuk pada peraturan keamanan lalu lintas, dapat dijatuhi denda, baik mobil maupun motor. Selama tangan menggenggam HP, maka dikategorikan melanggar. Namun bagi mereka yang meletakkannya di atas rak HP, seperti para pengantar barang, saat lampu merah juga menggunakan HP, tidak disebut melanggar. Banyak warga yang menghindari terjadinya pelaporan terkait. Saat ini, peraturan menyebutkan bagi pengendara motor didenda $1.000 Taiwan, mobil $3.000 Taiwan, denda yang tidak murah. Untuk itu, para pengguna jalan sebaiknya fokus pada pengemudi, sembari mengirit dompet dan menjaga keselamatan sendiri. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Flamingo di Kazakhstan. Kita suah lagi di pekan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.